Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran IPS. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Kalian tentunya sudah tahu ya bahwa letak Indonesia ini sangat strategis. Sebelum kita mulai pelajaran, coba kalian amati peta Indonesia yang ada di video kali ini. Kita lihat di sini letak Indonesia berdasarkan astronomis dan juga geografis. Apa sih itu yang dimaksud dengan letak? Letak ini menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini ada tempat yang strategis, ada yang terisolasi. Juga letak ini suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Contohnya, di daerah pegunungan punya karakteristik sendiri. Di daerah pantai juga punya karakteristik sendiri. Di sini dataran rendah, dataran tinggi juga memiliki karakteristik sendiri yang memang berbeda dengan tempat yang lainnya. Kita lihat dari letak astronomis Indonesia. Letak astronomis yang dimaksud dengan letak astronomis adalah letak berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia adalah terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk letak geografis ini bagi bangsa Indonesia memiliki pengaruh. Untuk letak lintangnya berpengaruh terhadap iklim yang ada di Indonesia, yaitu Indonesia beriklim tropis. Sedangkan untuk letak bujurnya, Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Mengapa terjadi perbedaan waktu? Karena di sini setiap 15 derajat itu akan terjadi perbedaan waktu 1 jam. Itu untuk letak astronomis Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu letak geografis Indonesia. Terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita lihat batas-batas secara geografis. Di utara itu ada batas utaranya dari Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Malaysia Timur, Laut Andaman. Kemudian di bagian selatan yaitu ada Samudra Hindia, Laut Timor, dan Laut Arafuru. Dan di bagian timur ada Papua Nugini. Bagian barat ada Samudra Hindia. Kemudian yang ketiga adalah letak geologis. Di sini letak geologis Indonesia itu merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, sehingga di Indonesia itu sangat rawan adanya gempa. Selain merupakan tempat pertemuan 3 lempeng, di Indonesia juga ada paparan Sunda di bagian barat dan paparan Sahul di bagian timur. Selain itu, secara geologis Indonesia juga merupakan tempat yang dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sehingga dengan adanya letak geologis ini, Indonesia sangat rawan adanya gempa. Kalian lihat di sini ya, ini untuk letak geografis, jadi seperti posisi silang. Ya. Kemudian kita lihat di sini keuntungan dari letak geografis bagi Indonesia, di mana Indonesia sangat strategis dilalui oleh jalur lalu lintas perdagangan internasional. Nah, di sini dengan letak yang strategis ini tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi saja, tapi juga terhadap budaya, sosial, sehingga Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya asing karena merupakan tempat bertemunya para pedagang-pedagang dari berbagai negara.
Indonesia yang kaya akan sumber daya alam juga ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi bangsa lain. Sehingga kalau kita melihat dari sejarah, Indonesia itu dari sejak awal mula dijajah oleh bangsa Eropa, yaitu sejak jatuhnya kota Malaka pada tahun 1511, itu selalu silih berganti dijajah oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, Belanda, kemudian Inggris, Prancis, ya, itu selalu ingin menguasai Indonesia karena memang Indonesia letaknya strategis dan banyak menyimpan sumber daya alam. Tuh, nanti kalian bisa simak di sini ada latihan-latihan soal, kalian silahkan dikerjakan. Kemudian kalau ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan kalian bisa menanyakan kepada Ibu. Dan saya kira untuk pertemuan kita kali ini Ibu akhiri. Terima kasih dan Ibu mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.